Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rahmat Gusnul Fajri, NIM 1730105043 Tradis Matematika. Di sini saya akan membahas tentang transformasi matematika SMP kelas 9. Yang akan saya bahas, yang pertama pengertian transformasi geometri, yang kedua jenis-jenis transformasi geometri, itu yang pertama translasi atau pergeseran, yang kedua refleksi atau pencerminan, yang ketiga rotasi dan perputaran, yang terakhir dilatasi atau perkalian. Selanjutnya contoh soal transformasi geometri. Baiklah, masuk saja ke poin pertama, yaitu pengertian transformasi geometri. Transformasi geometri atau secara bahasa berarti perubahan. Pengertian panjangnya yaitu perubahan pada suatu bidang geometri yang mencantum posisi, besar, dan bentuknya sendiri. Transformasi geometri adalah suatu perubahan posisi atau perpindahan dari suatu posisi awal x, y menuju posisi lain x aksen, y aksen. Selanjutnya jenis-jenis transformasi geometri. Yang pertama translasi. Translasi adalah salah satu jenis transformasi yang berguna untuk memindahkan suatu titik sepanjang garis lurus dengan arah dan jarak, yang berarti translasi tersebut hanya akan mengalami perpindahan titik, ya guys. Penentuan hasil objek lewat translasi cukup mudah. Caranya hanya dengan cara menambahkan absis serta ordinat dengan cara tertentu sesuai dengan ketentuan tertentu. Contoh translasi, gambar translasi bisa dilihat dari gambar yang ada di slide. Dari gambar di samping dapat kita ketahui bahwa translasi hanya dapat merubah posisinya saja. Ukuran akan tetap sama. Adapun rumus dari translasi yaitu x aksen, y aksen sama dengan a, b tambah x, y. Keterangan rumus x aksen, y aksen sama dengan titik bayangan, a, b sama dengan vektor translasi, x, y adalah titik aksal. Selanjutnya refleksi atau pencerminan, yaitu suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin dari titik yang dipindahkan. Suatu objek yang mengalami refleksi akan mempunyai bayangan benda yang dihasilkan oleh suatu cermin. Hasil dari refleksi pada bidang kartesius tertentu sumbu yang mencerminnya. Refleksi tersebut akan memindahkan seluruh titik dengan memakai sifat pencerminan pada cermin datar. Coba lihatlah garis dan juga beberapa titik merah gambar di atas. Garis dan juga titik merah tersebut berpindah, hal itu sama seperti pada benda yang dihadapkan pada cermin datar. Rumus umum refleksi yang pertama, pencerminan terhadap sumbu min x, di mana x, y juga x menghasilkan x, min y. Pencerminan terhadap sumbu min y, di mana x, y menghasilkan min x, y. Pencerminan terhadap garis y sama dengan x, di mana x, y menghasilkan y, x. Pencerminan terhadap sumbu y sama dengan x, di mana x, y menghasilkan min y, min x. Pencerminan terhadap garis x sama dengan h, di mana x, y menghasilkan 2h kurang x, y. Pencerminan terhadap garis y sama dengan k, di mana y, x, y menghasilkan x, 2k kurang y. Di samping adalah 7 jenis refleksi terhadap sumbu x, sumbu y, garis y sama dengan x, garis y sama dengan min x, titik u 0,0, garis x sama dengan h, dan garis y sama dengan k, yang diubah dalam bentuk matriks transformasi yang ada di refleksi atau pencerminan. Jenis-jenis transformasi geometri selanjutnya adalah rotasi atau perputaran. Rotasi atau perputaran adalah suatu perubahan kedudukan atau posisi objek dengan cara diputar melewat suatu pusat dan sudut tertentu
besarnya rotasi dalam transformasi geometri sebesar A yang telah disepakati oleh arah yang berlawanan dengan arah jalan jarum jam. Apabila arah berputar rotasi pada suatu benda searah dengan jarum jam, maka sudut yang dibentuk yaitu min A. Hasil dari rotasi sebuah objek tergantung dari pusat serta besar sudut rotasi. Perhatikan perubahan letak kedudukan segitiga yang diputar sebesar 135 derajat dengan pusat O0,0 pada gambar di bawah ini. Prinsip yang digunakan sama dengan rotasi transformasi geometri, di mana memutar pada sudut serta titik pusat tertentu yang mempunyai jarak sama dengan setiap titik yang diputar. Rumus yang digunakan dalam rotasi transformasi geometri antara lain rotasi sebesar 90 derajat dengan pusat A, B maksud X, Y menghasilkan min Y tambah A tambah B X kurang A tambah B. Untuk 180 derajat dengan pusat A, B X, Y menghasilkan min X tambah 2A tambah B, min Y tambah 2B. Untuk sudut 90 derajat pusat A, B X, Y menghasilkan Y kurang B tambah A, min X tambah A tambah B. Untuk sudut 90 derajat dengan pusat 0,0 X, Y menghasilkan min Y, X. Untuk sudut 180 derajat dengan pusat 0,0 X, Y menghasilkan min X, min Y. Untuk sudut min 90 derajat dengan pusat 0,0 X, Y menghasilkan min Y, min X. Terakhir, dilatasi atau perkalian. Dilatasi juga dikenal sebagai perbesaran atau pengecilan suatu objek. Apabila translasi, refleksi serta rotasinya hanya mengubah posisi benda, maka lain halnya dengan dilatasi yang melakukan transformasi geometri dengan cara merubah ukuran benda. Ukuran benda bisa akan diubah oleh dilatasi menjadi lebih besar atau lebih kecil. Perubahan ini tergantung pada skala yang menjadi faktor dari pengadinya. Berikut adalah ilustrasi dari dilatasi. Rumus pada dilatasi ada dua yang membedakan menurut pusatnya. Yang pertama, dilatasi titik A, B pada pusat U0,0 dengan faktor skala n. Yang kedua, dilatasi titik A9 A, B terhadap pusat P, K, L dengan faktor skala m. Contoh soal, bayangan titik P 5,4 jika dilatasi terhadap pusat min 2, min 3 dengan faktor skala min 4 adalah pembahasan. Diketahui titik P, Y sama dengan 5,4. Pusat dilatasi di A, B yaitu min 2, min 3 dengan K, min 4. Misalkan bayangan titik P pada koordinat X aksen, Y aksen. Maka untuk nilai X sama dengan K dalam kurung X kurang A tambah A sama dengan min 4 kali 5 dikurang min 2 tambah min 2. Min 4 kali 7 kurang 2 sama dengan 20, min 30. Sedangkan untuk nilai Y aksen sama dengan K dikali Y kurang B tambah B. Min 4 dikali 4 kurang min 3 kurang 3. Min 4 kali 7 kurang 3, min 31. Jadi koordinat bayangan titik P adalah min 30, min 31. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.